Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Selasa, tanggal 4 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 68 ayat 21, dikatakan demikian. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dibacakan sekali lagi. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan penolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan pasti menghadapi banyak pergumulan yang tidak jarang mengakibatkan manusia sangat menderita. Ada juga yang sampai putus asa. Ada yang mengatakan jika tidak ingin menderita, maka cepat-cepatlah beralih dari dunia ini. Dengan perkataan yang lain, dikatakan bahwa jodoh kehidupan adalah penderitaan. Demikian jugalah yang kita lihat dalam nas renungan pada hari ini. Raja Daud merasakan betapa beratnya pergumulan yang terjadi dalam kehidupannya. Pada ayat 20, ia mengakui betapa berat beban yang harus ditanggungnya. Namun Allah lah yang mampu membantu dan meringankan bebannya. Pernyataan iman dari Raja Daud ini berdasarkan atas pengenalan yang intim kepada Tuhan Allah yang selalu dapat dirasakannya. Hal inilah yang mendorong dia untuk mengakui dalam nas hari ini, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menandingi kekuatan Tuhan. Bahkan kuasa maut pun tidak dapat mengalahkan Tuhan. Pengalaman inilah yang mendorong Raja Daud untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari ada dua sikap manusia dalam menghadapi pergumulan atau penderitaan dalam hidupnya. Ada orang dalam menyikapi penderitaan yang dihadapinya merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari masalahnya. Mengapa? Karena ia mengukur penderitaan itu dari keberadaan pribadinya yang pada akhirnya ia sangat terpukul dan cenderung untuk putus asa. Tetapi sebaliknya ada juga orang seperti Raja Daud dalam nas ini yang menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kuasa dan hikmat. Jadi manusia tidak akan berputus asa dalam banyaknya penderitaan karena ia menggantungkan hidupnya hanya pada Tuhan. Tuhan dapat membebaskan manusia dari semua penderitaan yang dihadapinya jika ia mau berserah kepada Tuhan. Marilah kita memilih sikap yang mana ya kita ikuti di dalam kehidupan kita ketika menghadapi penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan supaya engkau diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang
kami sembah dalam Yesus Kristus. Firman-Mu di hari ini mengajar kami bahwa Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Untuk itu tolong kami, Tuhan, sadarkan kami bahwa meskipun Allah itu perkasa, Engkau peduli pada orang-orang yang tertindas, memberikan perlindungan bagi mereka yang lemah, serta memberikan kemenangan dan keselamatan, baik keselamatan rohani maupun keselamatan fisik melalui Yesus Kristus. Tuhan sebagai sumber kekuatan harus dimaknai bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan. Tolong kami Tuhan untuk meneladani perbuatan Tuhan dengan cara membela orang lain, melindungi yang lemah, dan kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menolong kami senantiasa agar kami tetap berserah pada Tuhan seperti Raja Daud dalam nas ini yang menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kuasa dan hikmat yang tidak ada bandingannya. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan melindungi dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil, dan apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan yang Maha Kasih kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasih menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan masalah-masalah seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain, kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka supaya mereka dapat keluar dari masalah mereka. Dan mereka yang merasa berduka dan bersedih, kiranya Tuhan menghibur mereka dengan memberi kekuatan supaya mereka dapat mengucap syukur dalam kondisi apapun yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.